Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Ramadhani. Saya dari kelas kursus Psikesia A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Akuntansi syariah adalah akuntansi suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islami. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta dalam tujuannya. Dengan lahirnya akuntansi syariah ini sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya. Kemudian dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dalam Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional pada umumnya. Kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Lalu apa saja tujuan akuntansi syariah ini? Tujuannya yaitu pertama untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan tersebut. Dua, aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Tiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. 4. Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan lainnya. 5. Diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. 6. Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan tersebut. 7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan bagi sejumlah besar penggunaan ekonomi tersebut. Lalu prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pertama, prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan secara konkret pastinya. Transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Kedua, prinsip keadilan. Dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama, ialah keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental
dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik. 3. Prinsip kebenaran. Prinsip ini berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Kemudian prinsip filosofis akuntansi syariah. Pertama, prinsip filosofis humanis. Berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Hal ini memiliki arti bahwa akuntansi syariah bukanlah hal yang asing yang kemudian menjadi aneh di masyarakat. Manusia yang notabene selalu berinteraksi dengan orang lain dan menjalani kehidupan secara dinamis. Akuntansi syariah ini juga memiliki prinsip untuk dipahami oleh manusia berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dalam prinsip filosofis humanis terdapat konsep dasar instrumental dan sosioekonomik. 2. Prinsip filosofis emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Akuntansi syariah yang mengenal adanya perubahan yang signifikan mencoba untuk melakukan perubahan pemikiran yang tadinya sempit dan terbatas. Saat melihat bidang akuntansi ini dapat melihat akuntansi ini secara luas, holistik, dan tercerahkan. Dalam prinsip filosofis terdapat emansipatoris. Adapun konsep dasar dari emansipatoris ini diantaranya konsep dasar kritikal dan konsep dasar justice. 3. Ada prinsip filosofis transendental. Maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintasi batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, etologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Kemudian selain itu, akuntansi syariah juga mencakup pada objek yang non-materi, juga melingkupi mental dan spiritual. Maksudnya di sini adalah akuntansi syariah terus menjalani pendekatan dengan bidang ilmu yang lain untuk mencapai emansipatoris tadi. Dalam prinsip filosofi transendental terdapat konsep dasar all inclusive dan rasional intuitif. 4. Ada prinsip filosofis teleologikal, memiliki artian bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Pertanggungjawaban ini adalah untuk menuju keberhasilan manusia kepada Sang Pencipta. Dalam prinsip filosofis teleologikal terdapat konsep dasar ethical dan holistic welfare. Etika merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Ciri akuntansi syariah antara lain dilaporkan secara benar, cepat dalam pelaporannya, dibuat oleh ahlinya yaitu seorang akuntan, dan terang, jelas, tegas, dan informatif. Lalu memuat informasi yang menyeluruh. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan.
terperinci, teliti, tidak terjadi manipulasi, dan dilakukan secara kontinu atau tidak lalai dalam melakukan hal atau melakukan sesuatu. Kelebihan akuntansi syariah pertama yaitu adanya sistem bagi hasil, di mana akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung resiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. 2. Menggunakan prinsip jual beli murabahah dalam transaksi jual beli. Akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. 3. Terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. 4. Memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansinya saja, tapi juga terdapat unsur yakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak. 5. Landasan hukum dari Tuhan dengan menggunakan sistem akuntansi syariah. Landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Menerapkan sistem akuntansi syariah berarti perusahaan akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik. Lalu karakteristik akuntansi syariah. Pertama, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang ceknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezoliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur boror, serta tidak mengandung unsur haram yang dipastikan semuanya halal. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu uang. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu bil gurmi atau non-gain without accompanying risk. 6. Ada transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dengan dalam satu akad itu. B. Akuntansi perbankan syariah. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59, akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, penyisihan kerugian aset. Bank syariah dalam pencatatan transaksi-transaksi tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan
berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 sampai 110 tentang perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara PSAK nomor 59 dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional. Isi dari PSAK ini bukan merupakan perubahan dari PSAK nomor 59, tetapi berupa penjelasan dan penambahan secara lebih detail. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.